Bab 307. Bukan putriku. Apa yang terjadi? Kata Arnold Zeng dengan marah. Sebagai seorang ayah, dia tahu orang seperti apa putrinya. Pasti masalah besar membuat Marcelia Zeng berlutut dan meminta bantuan. Marcelia Zeng tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia dengan cepat memberitahu Arnold Zeng kebenaran tentang dia dan rencana Yuri Zhou untuk membunuh David Qin terlebih dahulu dan kemudian Jerry Yang. Plak. Setelah Marcelia Zeng selesai berbicara, Arnold Zeng menamparkan wajahnya, dan meraung dengan marah, "Kamu sangat berani sampai berani melakukan pembunuhan. Kamu ingin seluruh keluarga Zeng dimakamkan bersamamu." Ini adalah pertama kalinya Arnold Zeng memukul Marcelia Zeng, tetapi Marcelia Zeng tidak berani mempedulikannya sama sekali. Dia berlutut di kaki Arnold Zeng dan menangis, "Ayah, aku juga untuk keluarga Zeng. Jika bukan karenanya, bagaimana mungkin keluarga Zeng kita menghadapi begitu banyak masalah? Jika kamu tidak membantuku, ketika Yuri Zhou terungkap, dia pasti akan membawaku keluar dengan kekejamannya. Jerry yang pasti tidak akan melepaskanku, kamu harus memikirkan cara." Marcelia Zeng sangat ketakutan, dan dia banyak menangis. Meskipun Arnold Zeng marah, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Terus terang, itu membeli pembunuhan. Begitu masalah terungkap, bahkan jika Yuri Zhou adalah penyebab utama, Marcelia Zeng tidak akan bisa melarikan diri. Dia sudah melihat kekuatan Jerry Yang di pernikahan besar keluarga Zhou terakhir kali. Bahkan jika Arnold Zeng menjual seluruh keluarga Zeng, Marcelia Zeng tidak dapat diselamatkan. "Ayah, kamu hanya punya satu anak perempuan seperti aku. Jika aku mati, apa yang akan kamu lakukan? Ayah, tolong bantu aku benar-benar tahu aku salah, dan aku tidak akan pernah berani lagi." Marcelia Zeng masih memohon dengan getir. Arnold Zeng kesal, dan tiba-tiba meraung, "Diam." Baru pada saat itulah Marcelia Zeng menyadari bahwa Arnold Zeng tidak menolak, seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Setelah sekian lama, Arnold Zeng tiba-tiba berkata, "Sekarang, hanya ada satu solusi untuk masalah ini, dan itu adalah kematian David Qin. Iya, selama David Qin sudah mati, tidak ada yang akan tahu kebenarannya. Bahkan jika Jerry yang mencurigainya, dia tidak dapat melakukan apapun kepadaku tanpa bukti." Marcelia Zeng berkata dengan cepat. "Tapi seberapa mudah membunuh David Qin?" Arnold Zeng merasa gelisah. Baru saja, dia mengetahui dari Marcelia Zeng bahwa sekarang Jerry yang menjaga sisi David Qin 24 jam sehari, dan Yuri Zhou tidak dapat menghubungi David Qin, sehingga plotnya tidak dapat berhasil. "Jika kamu bisa menemukan cara untuk memancing Jerry yang pergi, Yuri Zhou akan memiliki kesempatan untuk melakukannya," kata Marcelia Zeng. Arnold Zeng tidak berbicara, wajahnya termenung, dan setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya. "Jangan mengandalkan wanita bodoh itu sekarang. Kita hanya bisa melakukannya sendiri. Ayah, apakah kamu tidak ingin aku membunuh David Qin, kan? Jerry yang sudah tahu bahwa pada hari David Qin mengalami kecelakaan, aku pergi ke Yuri Zhou. Jika aku pergi ke Jiangsu sekarang, Jerry yang pasti akan membunuhku." Marcelia Zeng tiba-tiba menjadi pucat karena kaget, dan berkata dengan emosional. Arnold Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini untukku dan jangan pergi kemana-mana." "Ayah, apa yang harus dilakukan David Qin?" Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Marcelia Zeng. "Aku akan menemukan seseorang untuk menjadi David Qin." Cahaya dingin melintas di mata Arnold Zeng. Mendengar ini, Marcelia Zeng bergidik, tetapi dia masih sangat senang ketika dia berpikir bahwa David Qin akan mati. "Terima kasih, Ayah," katanya bersemangat. "Ini adalah terakhir kalinya aku akan membantumu, tetapi jika kamu bergaul dengan wanita bodoh itu lain kali, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan hubungan antara ayah dan anak." Arnold Zeng memperingatkan dengan sungguh-sungguh. "Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menghubungi idiot itu lagi." Marcelia Zeng berbicara dengan cepat. Arnold Zeng mengangguk, berjalan ke jendela, dan menelepon, "Tuan Hong,
aku ingin memintamu untuk membantuku membunuh seseorang. Pada akhirnya, Arnold Zeng menyelesaikan masalah tersebut dengan harga 5 juta. Ini yang terakhir. Setelah Arnold Zeng menutup telepon, dia berkata dengan dingin. Ayah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu lagi, kata Marcelia Zeng. Jerry yang masih di bangsal David Kin, tidak tahu bahwa Arnold Zeng berani membeli pembunuhan untuk membunuh David Kin. Tetapi bahkan jika tahu, itu tidak masalah. Selama David Kin tidak bangun, dia tidak akan meninggalkan rumah sakit. Suamiku, jangan tinggal bersamaku di rumah sakit, pergi ke perusahaan untuk membantu Yumi. Akhir-akhir ini dia terlalu sibuk, dia bekerja lembur sampai tengah malam setiap hari, dan dia harus datang ke rumah sakit untuk menemui ayah. Leslie Kin menatap mata merah Jerry yang merasa sangat tertekan. Memberitahu Jerry yang untuk membantu Yumi Kin hanyalah alasan untuk membiarkannya beristirahat. Selama ini, Yuri Zhou juga tinggal di rumah sakit, menempati ranjang pendamping sendirian, dan Leslie Kin tidur di ranjang pendamping. Adapun Jerry Yang, hanya ada satu sofa yang tersisa, dan dia hanya bisa tidur di atasnya. Leslie Kin melihatnya di matanya dan merasakan sakit di hatinya. Mata Yuri Zhou tiba-tiba menyala ketika dia mendengar kata-kata Leslie Kin, dan dia dengan cepat berkata, "Bagus, Leslie dan aku ada di sini di rumah sakit. Kamu orang besar, kamu membuang waktu di sini sepanjang hari dan tidak pergi bekerja. Kamu hanya ingin putriku mendapatkan uang untuk menghidupimu. Kamu adalah..." Dalam beberapa hari terakhir, Yuri Zhou sering berinisiatif untuk berbicara dengan Leslie Kin, tetapi Leslie Kin mengabaikannya begitu saja. Ini adalah pertama kalinya berbicara dengan Jerry Yang. Jerry Yang menyipitkan matanya dan melirik Yuri Zhou. Ditatap oleh Jerry Yang, Yuri Zhou sangat bingung, dan dengan cepat menahan apa yang belum selesai dia katakan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Aku akan menyerahkannya padamu di rumah sakit. Aku akan kembali besok malam, kata Jerry Yang. Yuri Zhou sangat gembira saat mendengar kata-kata Jerry Yang. Setelah menunggu berhari-hari, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukannya. Namun, dia tidak menyadari cibiran yang muncul dari sudut mulut Jerry Yang. Oke, ini sudah lewat jam 8 malam, kamu cepat pulang, istirahat malam yang nyenyak, dan kamu harus pergi ke perusahaan untuk membantu Yumi besok. Leslie Kin buru-buru mendesak. Jerry Yang mengangguk, berbalik dan pergi. Begitu dia pergi, Yuri Zhou berdiri dan berkata, Yumi, aku akan keluar untuk membeli buah, dan aku akan kembali lagi nanti. Leslie Kin mengabaikannya dan hanya menatap David Kin. Jerry yang keluar dari rumah sakit, segera menemukan seseorang mengikuti di belakangnya, sudut mulutnya meringkuk dengan gaya main-main, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan langsung pergi. Yuri Zhou berpikir bahwa dia telah menyamar dengan sangat baik, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Jerry yang akan mengetahuinya sejak lama. Bagaimana kemampuan anti pengintaian menjadi lemah bagi penjaga utara yang bermartabat. Yuri Zhou menyaksikan Jerry yang meninggalkan rumah sakit dengan matanya sendiri, sebelum dia menghela nafas lega, dan berkata dengan wajah muram, akhirnya aku mendapat kesempatan. Di sisi lain, tidak lama setelah Jerry yang meninggalkan rumah sakit, dia memutar mobil dan menuju ke rumah sakit lagi. Alasan mengapa dia pergi adalah untuk meyakinkan Leslie Kin, dan pada saat yang sama, memberi Yuri Zhou kesempatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun David Kin akan bangun, dia tidak dapat menjamin bahwa David Kin tahu bahwa Yuri Zhou telah meminta seseorang untuk membunuhnya. Itu akan menjadi hasil terbaik bagi Yuri Zhou untuk mengekspos dirinya sendiri. Sekarang, Leslie Kin juga memiliki banyak keraguan tentang Yuri Zhou. Selama Yuri Zhou bergerak, semuanya akan terungkap. Meskipun Leslie Kin akan sangat sedih, dia sudah lama meragukan Yuri Zhou, dan dia seharusnya bisa segera keluar dari kesedihan ini. Di bangsal, selain David Kin, hanya ada Leslie Kin dan Yuri Zhou. Mereka seperti orang asing, dan mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Menunggu hingga pukul 1 pagi, memanfaatkan waktu Leslie Kin untuk pergi ke kamar mandi,
Yuri Zhou segera bangun, membuka kantong kertas kecil, dan menuangkan semua bubuk putih ke dalam gelas air lesikin. Ini adalah obat tidur yang telah dia siapkan sejak lama. Setelah beberapa hari pengamatan, dia menemukan bahwa lesikin minum segelas air setiap kali dia pergi ke kamar mandi. Benar saja, setelah lesikin keluar dari kamar mandi, dia mengambil gelas air di atas meja dan meminum setengahnya. Segera, kelelahan yang kuat melanda, Lesikin melihat waktu, sudah jam 12:30 pagi. Dia melirik Yuri Zhou yang menemaninya di tempat tidur, dia sepertinya tertidur lelap, jadi dia pergi tidur dengan ketenangan pikiran. Namun, saat dia berbaring di atas bantal, rasa kantuk yang kuat menghantamnya, di bawah pengaruh obat tidur, dia dengan cepat tertidur lelap. David Kin, jangan salahkan aku karena kejam, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan kamu, paksa aku untuk pindah bersamamu untuk menjalani kehidupan yang sulit. Yuri Zhou berjingkat ke ranjang rumah sakit David Kin, wajahnya penuh kesuraman. Ketika kamu mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan tahu bahwa Lesikin bukan putriku. Bersambung.